Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua meskipun melalui jaringan, akan tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi efektivitas pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi pembelajaran daring ini sudah masuk tahun kedua. Di mana tahun kemarin ini sudah daring dan tahun ini juga kebetulan daring lagi. Pada kesempatan kali ini, karena ini merupakan pertama kali saya bertatap muka dengan kalian ya, melalui video. Dari beberapa kelas yang saya ampu, jadi saya kebetulan tahun ini mempunyai bagian 10 kelas. Satu kelas itu kelas 3 atau kelas 12. Dan kebetulan kelas itu sudah kenal dengan saya, karena tahun kemarin memang sudah saya ngajar, yaitu kelas 12 IPA 2, MIPA 2. Dan untuk yang kelas 2, kelas 11, ini insyaallah yang sudah tahu saya, bukan insyaallah, memang sudah tahu saya, yaitu IPS 3 dan 4. Karena kebetulan tahun kemarin itu sudah saya yang pegang untuk materi akidahnya. Oleh karena ada banyak kelas yang masih belum kenal saya, maka agenda pertama ini adalah agenda ta'aruf bagi kalian yang masih belum pernah saya ajar, tentunya masih belum kenal saya, termasuk yang kelas 2 sekarang. Kalau pembelajarannya luring, pembelajaran offline, biasanya meskipun tidak diajar, tapi karena setiap harinya memang ketemu, maka ya kemungkinannya kenal, tahulah minimal. Tapi bagi yang tidak diajar, ya memang tidak tahu, kemungkinannya yang tidak tahu. Maka perlu saya sampaikan, untuk nama saya Ahmad Sayadi, saya pemegang materi akidah akhlak kelas 10 dan 11, dan yang 12 itu pelajaran khusus muatan lokal tahfizul Quran, di mana tahfizul Quran itu menjadi program wajib di MAN 1 Jember. Jadi ada yang kalau kelas reguler programnya, jadi siswa itu punya kewajiban untuk menghafal surat-surat seperti surat Yasin, surat Waqiah, Tabarak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang program khusus itu punya kewajiban per semester itu menghafalkan Al-Quran 1,5 juz. Jadi total selama 1 tahun pelajaran itu menghafal sebanyak 3 juz, dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi nanti bisa tidak naik kelas karena kosong nanti nilai muatan lokalnya. Baik, itu sebagai awalan dari ta'aruf kita. Dan saya memang latar belakang pendidikan agama Islam. Saya kuliah di STAIN Jember dulu, S1 di STAIN Jember, S2 juga, dan sekarang sedang menempuh S3 pendidikan agama Islam. Masih belum selesai, doakan saja mudah-mudahan cepat selesai. Jadi itu untuk ta'aruf kita pada kesempatan kali ini. Untuk yang berikutnya adalah terkait dengan kontrak belajar istilahnya. Sebenarnya pada minggu kemarin saya sudah memberikan tugas nge-share baik di e-learning dan grup WA.
Jangan sampai salah, grup WA-nya itu khusus akidah akhlak, ada grup khusus. Jadi WA-nya itu grup khusus, dan yang membuat memang saya yang membuat. Jadi kalau misalkan ada grup lain, itu nanti saya tidak ada di sana. Bahkan termasuk mungkin ada wali kelas yang membuat, karena saya sudah punya grup khusus, biasanya saya tidak di sana. Jadi kalau misalkan memberikan informasi terkait dengan mata pelajaran akidah akhlak, tolong nanti nge-share-nya di grup yang memang saya buat, grup akidah akhlak. Ada DP-nya itu PJJ, pembelajaran jarak jauh di situ. Untuk sistem pembelajaran kita, karena memang sudah berbasis online, saya sudah menyediakan di situ, mulai dari buku panduan sudah saya sediakan di situ, dan pada minggu kemarin saya instruksikan untuk mendownload semua. Meskipun itu banyak yang nggak begitu paham ya, ada yang masih tanya-tanya. Oleh karenanya maka saya selain saya siapkan di e-learning, saya juga ada yang share di grup itu. Jadi kalau misalkan bilang mana bukunya, mana buku panduannya, mana bahan ajarnya kok tidak ada, itu sudah keterlaluan itu. Karena sudah saya share di e-learning dan di grup WA itu. 2 buku yang saya share itu, yang satu menjadi buku pegangan utama, jadi itu menjadi buku utama ya. Dan itu patokan kita dalam belajar pakai itu, menggunakan itu. Sedangkan yang kedua itu sebatas buku penunjang. Jadi karena memang buku itu mempunyai plus minus. Misalkan di situ ada kekurangan, nanti kita misalkan nanti saya memberikan soal, ternyata setelah dicari di buku satu kok tidak ada. Nah, ini kemungkinannya ada di buku penunjang, seperti itu. Dan bahkan insya Allah nanti kalau misalkan disepakati di sekolah, mungkin masih ada LKS juga, saya tidak tahu. Tapi yang jelas untuk materi ini sebenarnya sudah cukup menurut saya, meskipun tidak ada lembar kerja siswa untuk latihan kemampuan. Jadi mulai dari kita belajar sementara ini, apakah memang materi ini sudah masuk atau belum. Mohon maaf, saya pindah posisi dulu, ternyata ini ada matahari. Baik, saya sudah pindah posisi, aman dari sinar matahari. Kembali lagi, jadi terkait dengan buku ajar ya, bahan ajar yang sudah saya sediakan, itu tolong pastikan semua sudah mendownload. Kalau bisa sebisa mungkin itu di print out. Dan yang saya jadikan sebagai rujukan utama itu merupakan buku terbaru sesuai dengan petunjuk dari departemen atau dari Kementerian Agama. Jadi itu memang sudah sesuai materinya. Makanya kalau dilihat susunan materinya itu sudah berbeda dengan yang buku penunjang, karena memang sudah beda itu. Jadi tolong itu di-download semua, dipastikan di-download semua, kalau bisa di-print out dan dipelajari. Dan masing-masing siswa, masing-masing kelas saya sudah menyuruh untuk membuat kelompok sesuai dengan babnya. Jadi kalau misalkan di semester 1 ini, di semester ganjil, ada babnya ada 5, maka silakan membuat 5 kelompok. Sedangkan nanti di semester 2 misalkan ada 6, nanti buat 6 kelompok. Dan masing-masing kelompok itu nanti saya beri tugas untuk membuat pemaparan atau presentasi. Dan presentasi itu, ini banyak pertanyaan kemarin. Ada yang bingung, loh gimana mau presentasi, saya jauh. Sekarang itu pembelajaran daring.
presentasi itu saya beri dua opsi, dua pilihan. Jadi presentasi bisa dilakukan melalui offline. Jadi kalian janjian, yang satu kelompok itu misalnya 5 orang, janjian di mana? Janjian di Man 1 Jember. Nah, terutama ini kelas 10 yang mungkin belum begitu tahu seluk-beluk Man 1 Jember. Nah, silahkan datang. Jadi 5 orang atau berapa satu kelompok itu, 4 orang atau 6 orang, ya silahkan. Dan insya Allah itu dibolehkan. Jadi batas berkumpul itu sekitar 25. Jadi kalau hanya 5 orang, 6 orang ya boleh lah. Nanti masuk ke sana bisa melaksanakan presentasi secara offline, duduk bersama di musolanya bagus di Man 1 itu. Ini untuk kelas 10 yang tidak tahu, musolanya bagus di sana. Ya kalau misalkan tidak boleh ya bisa gampang lah, tinggal cari warung kopi atau apa, nanti presentasi. Paling cuman presentasinya sekitar 20 menit atau 30 menit. Usahakan durasinya ya. Ini memang ada yang tanya durasi. Jadi memang standarnya karena pembelajaran kita dalam 2 jam itu 90 menit. Jadi tolong paling tidak presentasi itu dilaksanakan sekitar 30 menit. Nah, kalau materinya sedikit gimana Ustadz? Materinya sedikit, presentasi hanya 10 menit sudah selesai. Nah, itulah kenapa saya ketika ada pertanyaan itu, misalkan presentasi sendiri-sendiri kemudian dikirim, kemudian digabungkan, apa boleh Ustaz? Saya bilang itu tidak boleh. Sudah saya sampaikan. Kenapa? Nanti yang pertama, yang presentasi Anda itu tidak ada pendengarnya, tidak ada audiennya. Kalau misalkan kalian bisa bersama-sama, maka ketika Anda presentasi itu nanti ada audiennya. Nanti. Jadi enak. Terus yang kedua, menyiasati, misalkan nanti materinya sudah habis, apalagi baca. Itu ada yang tanya, misalkan baca tapi tidak monoton, gimana baca enggak monoton? Ya kalau baca ya kemungkinan monoton, atau mungkin yang dimaksud baca sekilas kemudian dijelaskan, baca sekilas kemudian dijelaskan, itu enggak apa-apa seperti itu. Cuman kalau baca terus ya mungkin 5 menit sudah selesai presentasinya. Itu presentasi apa itu? Presentasi cap apa kalau misalkan hanya 5 menit sudah selesai? Jadi nanti tetap usahakan duduk bersama atau presentasi bersama. Duduk bersama itu berarti offline ya, sebagaimana yang saya jelaskan. Kalau diskusi bersama ya berarti online bersama kemudian direkam. Yang kemarin itu ada yang bermasalah hasil rekamannya itu jelek karena suaranya enggak muncul. Saya tidak tahu itu kok bisa seperti itu. Soalnya kelas lain tidak ada masalah. Ini kelas 11 MIPA 2 itu yang punya masalah seperti itu. Sedangkan kelas lain saya tanya tidak ada masalah. Dan untuk pengiriman ini kalau durasinya, karena durasi presentasi itu ada dari anak yang hampir 1 jam, ada sekitar 45 menit, itu bilang di-share melalui WA, karena setornya itu kan melalui melalui WA grup itu biasanya tidak muat. Jadi tolong nanti kalian upload di Google Drive ya, Google Drive, atau mungkin kalian ada yang punya Dropbox atau apa, nanti file Anda, hasil presentasi Anda itu Anda letakkan di situ, nanti kasihkan linknya ke saya, tinggal saya download gitu. Dan diingat lagi durasinya, usahakan paling tidak 30 menit. Jadi kalau misalkan presentasi pemaparan itu sudah selesai dalam sekitar 10 menit, 15 menit, jadi belum nyampe 30 menit, maka pada saat itulah kesempatan bagi yang tidak ikut presentasi ataupun juga yang sudah ikut presentasi itu saling bertanya sampai durasi 30 menit itu terpenuhi. Jadi gitu.
Jadi jelas ya terkait dengan presentasi. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi ini. Jadi usahakan untuk durasinya itu 30 menit minimal. Maksimalnya ya terserah, atau paling tidak 1 jam lah, 60 menit itu maksudnya. Karena 2 jam pelajaran itu butuh waktu, jadi total waktunya jadi 1 jam pelajaran 45 menit. Kalau 2 jam pelajaran, satu kali pertemuan tatap muka itu ada 90 menit. Jadi masih adalah jeda untuk diskusi atau apa. Dan untuk tugas itu nanti saya usahakan untuk saya upload ke channel YouTube, dan saya sebar ke semua kelas, dan bahkan saya akan jadikan materi. Jadi materi online-nya, media online-nya itu bisa-bisa yang ngajar bukan saya tapi kalian, dari hasil kalian atau teman-teman kalian nanti yang saya kasihkan. Silakan ini dibaca, dan tugas kalian ini seperti biasa yang sudah saya berlaku pada tahun-tahun lalu, itu kalian memberikan respon. Respon itu bisa berupa komentar. Jadi komentarnya di bawah, langsung di kolom komentar YouTube itu. Jadi komentarnya di situ, atau juga bisa bertanya. Nah, kalau bertanya dan kebetulan yang presentasi itu adalah dari kelas kalian, usahakan kalian yang presentasi itu bisa memberikan jawaban di situ kalau ada pertanyaan. Jadi misalkan untuk pembelajaran kelas 12 IPS 2 saya ambilkan dari videonya anak kelas 11 IPS 1. Jadi nanti yang ada komentarnya itu nanti dibalas, itu usahakan dijawab. Nah, jadi seperti itu. Dan setelah melakukan komentar itu nanti di screenshot, di capture, itu akan menjadi tugas harian. Jadi kalau ketemu nanti, kalau misalkan ada anak yang hanya ngisi absensi tapi tidak melihat video yang saya share linknya, tidak mengikuti pembelajaran, itu dia tidak akan punya bukti. Kalau mengikuti maka nanti dia akan punya bukti. Buktinya apa? Buktinya dari komentar yang sudah di screenshot, dan itu nanti Anda kirimkan ke koordinator kelas. Jadi nanti silakan dibaca, itu di grup sudah saya berikan deskripsi. Bagi kalian yang tidak masuk, itu saya beri nilai 1, angka 1. Entah itu tidak masuk karena sakit, karena bolos dan lain sebagainya, itu sama saja karena hitungannya itu sudah tidak masuk. Jadi sebenarnya untuk materi akidah akhlak tidak masuk meski tidak izin, ya poinnya tetap 1. Terus berikutnya poinnya itu akan mendapat 2 bagi yang hanya ngisi absensi tapi tidak memberikan tugas. Ya, jadi itu tugasnya apa? Rata-rata itu adalah screenshot dari video pembelajaran yang saya share, Anda komentar, itu kemudian difoto dan diberikan ke koordinator kelas. Kalau tidak memberikan itu, maka nilainya Anda 2, bukan tidak maksimal lah. Atau sebaliknya, Anda hanya memberikan nilai tapi di e-learning kalian tidak absen, maka nilainya 2. Terus yang berikutnya, siswa itu bisa mendapatkan nilai 3, yaitu apabila sudah absen, sudah mengerjakan tugas, mengirimkan bukti belajar ya, tugas bukti belajar itu, atau nanti apa tugasnya, cuman itu sudah di luar jam. Jadi sebenarnya jam masuk itu dari, kalau di MAN itu jam 6
6.30. Dari jam 6.30 itu jam masuknya, tapi startnya sebenarnya itu dari jam 7 sampai jam 14.20, setengah tiga sore kurang 10 menit itu sudah bubar. Bagi kalian yang setor tugas melewati dari jadwal, maka nanti poin kalian 3. Jadi ada, pokoknya tiap hari itu selalu ada nilai, cuman rentangnya antara 1 sampai 4. Nah, bagi kalian yang tepat waktu mengerjakan setor tugas dan kalian absennya juga tepat waktu, maka nanti nilai kalian 4. Jadi tolong nanti diingatkan di grup koordinator, khusus koordinator kelas itu. Ini misalkan sudah setengah 3 atau jam 3, itu nanti minta kalian rekap absensi hari itu. Jadi misalkan hari Senin sudah jam 3 atau setengah 3 atau jam 3, semua pembelajaran kan sudah selesai. Sedangkan siswa koordinator kelas itu kan tidak bisa ngintip siapa saja yang sudah melakukan absensi. Nah, yang tahu itu biasanya gurunya. Nanti minta ke gurunya minta ke saya, tolong rekapan absensi untuk yang kelas 11 IPS 3 dan 4 ini insyaallah paham. Jadi bagi koordinator kelas yang masih belum paham, nanti belajar ke ini. Tapi dilihat di grup. Jadi tolong itu dipastikan Anda melakukan absensi dan setor tugas tepat waktu. Jadi sesuai, misalkan pembelajaran kalian hari Senin, ya hari Senin. Hari Selasa. Khusus Selasa besok itu ada kelas bahasa. Kelas 11 bahasa itu ya libur ya. Libur, jadi nanti tidak perlu ada tugas, tidak perlu absensi. Dan bagi kalian, tugas kalian minggu ini apa? Nah, tugas kalian minggu ini termasuk latihan mengirimkan tugas. Yakni silahkan Anda di komentar ini, di kolom komentar silahkan Anda komentar, dan nanti setelah itu Anda foto dan kirimkan itu ke koordinator kelas. Dan saya sudah sarankan, setengah wajib sebenarnya ini, agar supaya Anda setiap kali komentar tidak perlu menulis nama. Jadi tolong kalian komentarnya itu menggunakan HP sendiri dan akun sendiri. Nah, akunnya jangan dikasih nama aneh-aneh. Dikasih namanya sendiri, minimal lah nama panggilan, nama pendek. Jadi misalkan saya Ahmad Sayadi, akunnya itu diberi tulisan Sayadi aja tidak apa-apa. Jadi tidak perlu nanti menjelaskan saya kelas ini, nama ini, tidak usah. Jadi sekarang, cuman kalau sekarang ini biar sambil dicek juga sama koordinator antara kesesuaian nama akun dengan nama Anda. Jadi tolong di kolom komentar ini kalian mengisi nama dan kelas. Nanti dicocokkan itu apakah nama yang kalian tulis di kolom komentar sesuai dengan nama akunnya. Soalnya pengalaman yang tahun kemarin itu ada yang pakai akun punyaan orang lain, bahkan sepertinya itu punyaan ibunya. Jadi ini sebenarnya yang ini bukan kelas TK atau SD yang mengerjakan, itu sudah siswa sendiri. Sepertinya yang tahun kemarin itu ada yang dibantu dengan ibunya atau mbaknya apa siapa, dan nama akunnya itu perempuan, padahal anaknya laki. Jadi anaknya itu malas belajar, mungkin suruh ngerjakan tugas dia tidak ngerjakan, sampai kemudian semesteran itu saya tagih tuh
ditagih mungkin sama koordinator kelas. Nanti koordinator kelas juga nagih tugas ini, tugasnya, dan masing-masing kelas itu sudah ada dua ya, ada dua perwakilan koordinator itu. Nagih setelah ditagih ternyata nama akun perempuan, dan yang menghubungi saya juga orang perempuan. Oh, ini kemungkinan anaknya tidak belajar ini. Ini nanti kalau seperti ini kacau. Jadi tolong untuk memastikan sekarang kalian komentar gunakan akun sendiri. Gunakan akun sendiri. Misalkan nama akunnya masih, soalnya ada yang memang akunnya sendiri cuman namanya itu Masya Allah, namanya anak-anak itu namanya aneh-aneh. Beda dengan punya saya. Kalau punya saya memang sudah channel itu akunnya Mabruk ya, memang channel. Punya kalian usahakan nama, atau misalkan dikasih apalah Doni belajar atau gitu, meskipun tidak nama panjang, usahakan itu memang benar-benar nama kalian. Doni channel atau apa ya, terserah, usahakan itu nama kalian. Jadi sudah cukup jelas ya tugas untuk hari ini. Kalian hanya mengomentari video ini dan nanti di capture, di screenshot, kirimkan. Pastikan juga yang tercapture itu mulai dari videonya, terus di bawahnya ada berupa komentar, saya akan cek namanya, dan juga di sampingnya itu kan ketemu sudah subscribe apa tidak itu. Sudah subscribe apa tidak. Ya sebenarnya subscriber sudah banyak, sudah 2000 lebih. Tapi hanya ingin memastikan akun kalian ini sudah subscribe enggak di channel ini. Gunanya subscribe itu sebenarnya agar supaya ketika ada video baru itu kalian sudah bisa mendapatkan notifikasi. Bukan untuk saya bukan YouTuber. Wong saya ndak tembus kok untuk 4.000 jam tayang. Jadi saya coba dilihat videonya itu ndak ada apanya, ndak ada iklannya. Memang saya ndak dapat uang dari YouTube ini. Jadi subscribe itu kenapa saya suruh kalian subscribe. Kalau hanya like terserah Anda suka atau like or dislike itu terserah. Cuman tolong kalau subscribe itu Anda lakukan agar supaya nanti setelah saya share video, karena memang rata-rata video saya adalah video pembelajaran, bukan video ini tampilan atau kayak TikTok kan, itu bukan. Memang rata-rata videonya video pembelajaran, baik dari ceramah atau juga kadang yang saya upload itu ruqyah ya. Ruqyah. Jadi misalkan dari kalian yang lihat video ini ada yang kerasa mual-mual, itu mungkin dari kalian punya penyakit bermasalah, terutama mungkin penyakit non medis. Jadi melihat wajah saya ini kalian mungkin mual. Kalau sekiranya memang mual dan kalian tidak kuasa, muntahkan aja, ambil kresek, baca bismillahi Allahu akbar, kreseknya taruh mulut, buka mulutnya, insyaallah muntah itu. Tapi tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya adalah roki, bukan Rocky Gerung ya. Saya ini adalah peruqyah. Jadi kalian yang punya gangguan biasanya melihat video saya, wong kadang ngechat aja, chat WA aja kalau dia punya masalah sudah gemeteran. Ini bagi kalian mungkin yang ngerasa pusing, mual melihat video saya, mungkin kalian itu punya ada penyakit di tubuh kalian, terutama yang susah sholat itu biasanya ada apa ya, ditempeli makhluk. Baik, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaan bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Misalkan saya bisa jawab, saya sempat jawab, saya akan jawab, dan misalkan tidak sempat jawab, tolong bagi yang sudah paham, terutama koordinator, nanti bisa menjawabnya. Itu yang sementara bisa saya sampaikan. Untuk nanti ujian sudah ada di e-learning, itu sudah ada, jadi dipantau aja. Kalau misalkan nanti
waktunya PH, penilaian harian, atau mid semester. Tapi untuk mid semester insya Allah penilaian akan saya ini memanfaatkan video presentasi. Usahakan presentasinya bagus, jelas presentasinya, karena nanti akan menjadi nilai Anda mid semester insya Allah seperti itu. Cepat dikumpulkan sebisa mungkin, minggu ini sudah terkumpul semua itu. Jadi itu yang sementara bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Dan mudah-mudahan yang bertetap muka dengan saya hari Senin mudah-mudahan dalam keadaan berpuasa Arafah. Mudah-mudahan. Cuman kalau sholat saja sudah males, gimana mau puasa Arafah. Udah mulai berbenah diri untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi siswa yang baik. Benahi semua, jangan hanya kelasnya sudah masuk madrasah aliyah. Madrasah itu sekolah aliyah tinggi, kelasnya tinggi, tapi ternyata ilmunya dan praktek kesehariannya masih tetap rendah. Itu tidak mencerminkan siswa yang baik, tidak mencerminkan anak yang soleh. Jadi tolong tetap semangat, belajarnya tetap semangat, dan ibadahnya juga tetap dijaga, dan akhlaknya, karena ini pelajaran akidah akhlak, dan akhlaknya usahakan semakin baik. Seperti itu sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, kalau ada yang mau ke rumah saya, mau kenal saya secara langsung, bisa datang ke rumah saya di Mangli, dekat UIN Jember ini. Di Mangli itu di sebelah baratnya UIN ada daerah fotokopian. Di situ tanya Ustadz Sayadi, insya Allah gampang carinya. Terutama bagi kalian mungkin yang kena mual-mual ini, karena melihat saya mual-mual, itu perlu dituntaskan itu kalau tidak tuntas datang aja ke rumah, nanti tak buang itu. Mungkin ada yang ikut kanuragan, ikut pencak silat, kemudian diisi-isi macan putih, macan tutul diisi kera dan lain sebagainya. Biasanya pusing-pusing gitu dan mual-mual, kalau tidak tuntas nanti bisa datang temui saya, insya Allah saya bantu. Tidak usah bawa apa-apa, yang penting Anda aja datang pakai masker. Baik, sementara ya itu, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.